A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel Al-Ilm TV dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang ragam, ya, zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk, ya, ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini, yang di program zikir, doa dan amalan, kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa setelah tasyahud, ya, akhir dan sebelum salam. Ini bagian yang ketiga, kan semuanya ada 11, ya, doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang dibaca ketika selesai tasyahud akhir, ya, dan sebelum salam, ya. Sebelum baca assalamualaikum, ya, kita baca doa dulu. Ya. Doa yang ke-9, ya. Doa yang ke-9 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat tasyahud akhir sebelum salam adalah, ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab hadisnya Imam An-Nasa'i, ya, dan juga Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ada memasukkan surah Al-Ikhlas. Kalau surah Al-Ikhlas insyaallah hafal lah kita, ya. Jadi doanya gini, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allahumma, ya Allah, ya, inni as'aluka, ya, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, ya, ini as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad, ya, karena engkau adalah Tuhan yang esa, al-wahid, ya, Tuhan yang satu, al-ahadus samad, yang esa, ya, dan yang maha yang dijadikan sebagai tempat bergantung, ya, as-samad, ya, yang dijadikan sebagai tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, ya, yang tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang setara denganmu ya Allah satupun, ya. Antaghfira li dzunubi, ya, aku mohon kepadamu dengan itu semua ya Allah, semoga engkau mengampuni segala dosa-dosa diriku, ya, mengampuni bagiku dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi doanya adalah doa pengakuan kita, ya, atas keesaan, ya, tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita sisipkan setelah itu permohonan ampun kepada Allah, ya. Jadi kalau kita baca nih, ya, setiap tahiyat akhir dalam sehari, berarti kita baca berapa kali itu, ya? Subuh sekali, ya, kemudian zuhur 5 kali lah.
ya, 5 kali kita baca dalam sehari ya, permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian insya Allah ya dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap selesai sholat ya dosa kita berguguran ya. Kan itu enak banget gitu ya. Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya, jangan hiraukan orang yang mengatakan kamu nih sholat iya tapi maksiat jalan terus, nggak ada gunanya kamu sholat. Nah itu jangan didengar, karena sholat dengan kemaksiatan dua hal yang berbeda. Kemaksiatan dihitung dosa, kesalahan, nanti ada hisabnya. Ya sholat itu ketaatan kepada Allah ya, ketaatan kepada Allah. Nah, itu ada pahalanya gitu kan, ada efeknya. Salah satu efeknya adalah ya itu tadi digugurkannya dosa ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hanya Allah yang tahu ya dosa mana yang digugurkan, mana yang enggak itu ya. Ya tetaplah bagi seorang muslim berjuang jangan terjerumus ke dalam dosa-dosa, apalagi dosa besar gitu ya. Ya, adapun kita nggak mungkin menghindarkan diri dari dosa, itu satu kepastian. Ya, namanya manusia itu pasti punya dosa. Ya, mau semua kayak gimana juga pasti ada dosa ya. Ya, minimal dosa-dosa kecil itulah ya yang kita tidak bisa luput ya. Bahwa Allah memerintahkan kita misalnya untuk ingat Allah 24 jam ya ketika kita sadar ya. Ada momen-momen kita lupa Allah itu kan dosa juga itu ya. Ya kan ada yang menyebutkan ya. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan bidunil jahri bidunil qauli minal di dalam surah Al-A'raf itu ayat 204 ya. Ya, sebutlah Allah di dalam hatimu ya dengan merendahkan diri dan rasa takut tanpa meraskan suara pagi dan petang, jangan termasuk orang lalai. Kalau kita lupa ya lupa Allah gitu kan, lupa ingat Allah kan satu dihitung satu dosa kalau merujuk kepada perintah itu gitu kan. Maka nah itu yang kita minta ampunkan kepada Allah ya, jangan sampai kemudian dosa-dosa kecil itu numpuk jadi dosa besar. Nah itu kita baca di dalam sholat kita, salah satunya doa permohonan ampun ini ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim ya. Kemudian yang kedua ya, atau ada doa yang ke-10 ya. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Ini sebagaimana yang termaktub di dalam hadisnya Imam Ibnu Majah ya, Sahih Imam Ibnu Majah di nomor hadis yang ke-329. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ya. Ini juga doanya cukup panjang ya. Kalau dihafal insyaallah ya pendek lah ya. Apa doanya? Allahumma inni wahai Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu bi anna lakal hamdu. Karena engkau adalah pemilik segala puji-pujian. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan selainmu. Wahdaka la syarikalak. Engkaulah Tuhan yang satu, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, zat yang maha pemberi. Ya badi'as samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, ya wahai yang maha hidup dan yang maha kekal. Ya Allah itu kan hidup, kekal, terjaga ya. Apa kita minta? Inni as'alukal jannah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah diberikan surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku memohon kepadamu ya Allah ya perlindungan dari apa? Dari neraka. Nah, dari neraka jahanam ya, dari neraka Allah. Jadi ini doanya juga bagus ya. Nah, kita minta kepada Allah ya supaya diberikan surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, surga itu kan kenikmatan yang luar biasa ya. Hadiah terbesar dari Allah bagi manusia ya surganya Allah ya.
Kapan nanti kalau kita sudah mati, sudah pindah alam. Maka kalau kita mengharapkan surganya Allah dan ingin dijauhkan dari nerakanya Allah, baca doa ini ketika selesai tasyahud akhir, kemudian sebelum salam baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dipotong bagian ini, dihafalkan. Ya. Gampang lah ya. Dia lihat aja menit keberapa gitu ya, kemudian diulang-ulang aja. Insyaallah 100 kali ngulang nyangkut lah ya di kepala. Kemudian doa yang ke 11 ya, doa yang terakhir. Bacaan sebelum setelah tasyahud akhir ya, sebelum salam ya. Ini termaktub di dalam kitab hadisnya Imam At-Tirmizi ya. Ada juga di dalam kitab hadisnya Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad ya. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa. Ini mirip-mirip dengan doa yang ke-10 ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini memperkuat kesaksian kita ya, memperkuat doa tasyahud kita. Ya, tadi kan sudah kita baca tasyahudnya kan. Salah satu bunyi tasyahud itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya, yang paling singkat gitu. Maka kemudian di akhirnya kita tegaskan Allahumma inni ya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bi anni asyhadu annaka bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta. Sesungguhnya aku mohon kepadamu bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Ya, tidak ada Tuhan selainmu. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Tuhan yang satu, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengannya satupun. Nah, jadi doa ini meminta agar syahadat kita Allah teguhkan di dalam hati kita, sehingga sampai mati ya kita tetap ya mati dalam keadaan bersaksi bahwa Tuhan itu hanyalah Allah, Tuhan yang esa itu hanyalah Allah. Kita tidak menuhankan Tuhan selain Allah ya. Karena sekarang ini kan kadang-kadang ada juga ya propaganda, program-program pemurtadan gitu ya, yang masif dengan berbagai cara. Apalagi zaman sekarang kan informasi, konten ya beragam, itu mudah ya mampir kemana aja. Sehingga banyak ya kadang-kadang orang Islam yang tergoyahkan hatinya untuk kemudian berpindah ya dari menuhankan Allah kepada Tuhan yang lain, atau paling tidak jadi musyrik ya, Tuhan disembah juga, agama lain juga ikut kan, ada yang gitu ya, Islam tapi pergi juga ke tempat ibadah lain gitu kan ya, hadir juga di acara-acara ibadah agama lain. Nah, itu kan jelas-jelas musyrik namanya. Kalau orang Islam yang muslim yang sejati ya dia istiqomah dengan syahadatnya. Kalau ditanya Tuhan ya Tuhannya Allah, di tempat ibadah ya tempat ibadah saya masjid gitu kan, tidak ada tempat ibadah yang lain. Maka teguhkan syahadat kita itu dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ya bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta. Ya, bahwa sesungguhnya aku bersaksi ya, bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi kita minta diteguhkan syahadat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita minta kepada Allah sehingga kemudian sampai mati ya, kita teguh dengan syahadat kita, yang mudah-mudahan akhir ya, dari nafas kita nanti adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau boleh juga ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, meninggal itu ya. Harapan kita begitu. Ucapan terakhir di mulut kita adalah kalimat pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya,
dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, kita taati, kita ikuti arahannya. Demikian sahabat Dream, ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya BKJ pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.